Nah, biasanya pada saat habis melahirkan ada scar ataupun mungkin sikatrik yang muncul di situ yang menyebabkan adanya rasa nyeri pada saat berhubungan. Nah, itu bisa kita perbaiki secara bentuk, tentunya secara estetika juga akan lebih baik lagi. Hai, saya Dr. Yeni Danasari SPOG, saya spesialis obstetri dan ginekologi dari Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah. Bagi kalian yang merasakan perubahan di daerah organ kewanitaan kalian, mungkin merasa tidak nyaman, ya, kemudian perubahan bentuk pasca melahirkan mungkin, atau merasa longgar, atau mungkin pada saat menopause merasa kering. Nah, dari semua keluhan yang ada di atas, kita bisa memberikan solusi, yaitu dengan melakukan treatment di bidang estetik ginekologi. Yang pertama adalah labiaplasti. Labiaplasti adalah suatu prosedur atau tindakan yang berfungsi untuk merubah bentuk maupun ukuran dari labia mayora ataupun minora dari bagian intim wanita. Jadi itu biasanya kenapa harus dilakukan prosedur itu? Mungkin adanya asimetrikal atau tidak sama antara labia kanan dan kiri pasien, atau mungkin terlalu lebar bentuknya. Jadi sehingga menimbulkan ketidaknyamanan pada saat berhubungan seksual ataupun mungkin pada saat berolahraga, misalnya pada saat bersepeda. Ada beberapa teknik yang digunakan dalam melakukan prosedur labiaplasti. Misalnya, dengan memotong tepi atau melakukan trim di tepi labia minora pasien, ataupun adanya insisi yang dilakukan di tengah bagian dari labia minora sendiri. Tentunya itu perlu satu konsultasi mana teknik yang paling tepat untuk kalian. Prosedur ini dilakukan tidak terlalu lama dan tidak termasuk sebagai satu golongan operasi yang besar gitu ya. Bisa dilakukan dengan anestesi, dilakukan tidur ataupun lokal anestesi. Nah, biasanya memakan waktu sekitar 30-60 menit. Pasca operasi, pasien boleh langsung pulang, tidak perlu rawat inap dan bisa melakukan aktivitas fisik seperti biasa. Kemudian yang kedua adalah clitoral hood reduction atau yang disebut dengan hoodectomy. Biasanya dilakukan pada pasien-pasien yang sulit mengalami orgasme. Karena apa? Karena klitoralnya, bagian klitorisnya tertutup oleh kulit dari si klitoris tersebut. Nah, ini kita perlu mengadakan pengurangan sedikit, dilakukan trim juga, dan biasanya prosedur ini dilakukan bersamaan dengan prosedur labiaplasti. Yang ketiga ada vaginoplasti. Ini adalah permintaan yang paling banyak dilakukan oleh ibu-ibu pasca melahirkan secara normal. Biasanya ini bertujuan untuk mengencangkan kembali otot-otot dasar panggul, kemudian merubah bentuk yang mungkin pada saat penjahitan melahirkan kurang memberikan kesan yang lebih cantik. Prosedur berikutnya adalah perineoplasti. Perineum adalah satu organ atau letaknya antara anus dan liang kemaluan dari seorang wanita. Nah, biasanya pada saat habis melahirkan ada scar ataupun mungkin sikatrik yang muncul di situ yang menyebabkan adanya rasa nyeri pada saat berhubungan. Nah, itu bisa kita perbaiki secara bentuk, tentunya secara estetika juga akan lebih baik lagi. Jadi penting diingat bahwa setiap keputusan bagi pasien yang melakukan operasi di bidang estetik ginekologi ini adalah sangat personal. Mengingat pentingnya konsultasi terlebih dahulu apakah benar-benar membutuhkan atau tidak prosedur-prosedur yang akan dijalani ini.